Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Alfian Junitama. Pada video kali ini kita akan mempelajari remote access. Oke, bisa kalian lihat di sini kita masih menggunakan topologi di video sebelumnya. Di sini kita langsung saja. Pada video kali ini kita akan fokuskan ke remote access. Kita bisa mengkonfigurasi remote access menggunakan kabel konsol. Ini kita contohkan, masukkan satu PC, lalu kabel konsol yang berwarna biru, sambungkan dari router ke konsol, lalu ke RS232 atau port serial. Oke, konfigurasi remote control kita biasanya masuk ke router atau switch, masuk ke menu CLI, lalu sini kita konfigurasi. Nah, pada real device menu CLI ini tidak ada, maka kita bisa mengkonfigurasinya melalui PC, desktop, lalu terminal. Oke, nah kita bisa konfigurasinya di sini. Tapi ada satu masalah, yaitu kabel konsol panjangnya terbatas, hanya sekitaran 1-3 meter saja. Tapi di sini kita mempunyai solusinya, yaitu menggunakan telnet dan SSH. Oke, kita akan menjelaskan telnet. Apa sih itu telnet dan SSH? Telnet dan SSH itu fungsinya untuk mengkonfigurasi tanpa menggunakan kabel konsol. Kita langsung saja cara mengkonfigurasinya. Oke, di sini kita akan konfigurasi telnet terlebih dahulu. Di sini kita masuk ke router. Lalu kita masuk ke mode privilege. Lalu kita masuk ke mode konfigurasi terminal. Lalu kita ketikkan line VTY 0, kita tanda tanya dulu. Sini bebas 0 sampai berapa, di sini kita bisa 0 sampai 2 saja. Oke, perintah line VTY 02 itu adalah untuk berapa device yang akan login ke telnetnya. Lalu sini kita buat password, kita ketik passwordnya di sini pakai nama saya aja ya, Alfiano. Bebas, di sini kalian bisa membuat passwordnya pakai apa saja. Oke, jika sudah, kita klik login. Perintah login ini adalah untuk jika ada device yang ingin masuk ke dalam telnetnya harus memasukkan password yang sudah kita buat. Lalu kita ketik transport input telnet. Lalu kita exit. Oke, kita X lagi, kita masukkan enable, lalu kita ke configure terminal, lalu kita membuat password secret. Kita ketik enable secret. Passwordnya itu misalkan sini SMK, enter. Lalu kita close saja. Kita lanjut ke PC. Di sini bebas pilih PC-nya yang mana. Saya menggunakan PC yang 11. Oke, kita masuk ke PC-nya, lalu ke
desktop, kita pilih yang telnet SSH client, SSH-nya kita ubah dulu ke telnet. Oke, lalu kita masukkan IP-nya. Di sini saya menggunakan IP-nya IP VLAN 10 yang IP gateway, yaitu 10.10.10.1. Kita konekkan. Oke, di sini sudah masuk ke telnetnya, lalu kita masukkan passwordnya, yaitu tadi Alfiano. Teman-teman jangan panik, di sini passwordnya emang tidak akan dimunculkan karena itu adalah privasi. Karena ketika kita berada di keramaian itu adalah salah satu privasi kita. Kita enter, kita ketik enable. Di sini masukkan password yang kedua, yang secret password, yaitu SMK. Oke, kita coba ke configure terminal apakah bisa. Di sini sudah bisa. Jadi di sini telnetnya sudah bisa. Kita akan lanjut membuat username untuk telnet. Oke, di sini kita akan membuat username untuk telnet kita. Kita masuk ke router. Lalu di sini ketik enable, lalu masukkan passwordnya yaitu SMK. Lalu configure terminal. Lalu habis configure terminal kita akan masukkan username telnet kita. Username-nya yaitu admin 1 aja biar gampang. Lalu passwordnya itu admin 1 juga. Oke, jika sudah lalu kita ketikkan lin vty 0/2, enter. Lalu kita ketikkan login lokal. Oke. Tidak bisa, kita ketikkan login lokal. Oke, ini sudah bisa login lokal. Login lokal ini fungsinya untuk ketika kita login, kita akan memasukkan username dan passwordnya. Terus kita X, kita close saja. Di sini kita akan pilih PC-nya, itu kita coba di sini PC 12. Oke. Lalu kita menu desktop, telnet atau SSH. Di sini kita ubah terlebih dahulu ke telnet. Di sini kita akan menggunakan IP gateway yang VLAN 20, yaitu 20.20.20.1. Konekkan. Di sini kita memasukkan username yaitu admin 1. Lalu admin 1, admin 1, lalu enable, masukkan password yang secret SMK. Nah, di sini kita baru bisa mengkonfigurasi. Kita lanjut akan mengkonfigurasi SSH. Sekarang kita akan konfigurasi SSH. Kita masuk ke router. Ctrl I. Kita exit dulu. Exit. Sudah, kita masukkan enable. Lalu passwordnya itu SMK, lalu di sini kita ganti nama hostname-nya dulu. Kita ketik di sini hostname, sistemnya itu sekolah.
enter. Lalu kita ganti IP domainnya juga, kita ketik sini IP domain IP domain name. IP domain name-nya itu sekolah.id.com. Enter. Oke, lalu kita masukkan komennya itu adalah crypto key generate RSA. Oke, lalu di sini sudah kita akan masukkan saja di sini 10, 24. Lalu kita kayak konfigurasi telnet, kita ketik line VTY 02. Oke, lalu kita ketikkan transport input SSH. Oke, sudah, kita close saja. Kita pilih PC 10. Lalu ke menu desktop, internet atau SSH. Di sini kita masukkan IP-nya yang VLAN 50.50.50.50.1. Username-nya yaitu yang tadi kita buat, yaitu admin 1. Kita konekkan, masukkan passwordnya yaitu admin 1, enter. Lalu enable, masukkan passwordnya yaitu SMK. Di sini sudah bisa mengkonfigurasi. Di sini sudah bisa ya. Oke, kita di sini akan bikin IP address pada switch. Kita masuk ke switch yang tengah aja. CLI, enter, kita enable, configure terminal, lalu masuk ke interface VLAN 10. Oke, jika sudah, kita masukkan IP address-nya. IP address-nya yaitu 10.10.10. bebas, kita menggunakan 99 saja. Lalu 255 subnet masknya yaitu 255.255.255.0 atau /24. Lalu kita ketik IP default gateway. Ini IP gateway-nya yaitu 10.10.10.1, enter, X, lalu kita config, lalu masuk ke interface VLAN 20. Lalu IP address 20.20.19.255.255.0. lalu IP default gateway 20.20.20.1, lalu X. Kita sudah membuat IP address pada switch. Sekarang kita akan mengkonfigurasi SSH pada switch. Kita masuk ke switch-nya, X, lalu enable, lalu configure terminal, lalu kita ganti hostname-nya dulu, yaitu hostname
hostname-nya yaitu hostname switch sw sekolah, switch sekolah, enter. Lalu IP domain name sw switch sekolahan.it.com. Oke, lalu kita ketikkan crypto key generate RSA lalu 1024. Lalu kita buat username-nya admin 2, lalu password admin 2, lalu kita ngebuat enable secret juga, enable secret, passwordnya yaitu enable smk, lalu kita ketik link VTY 0/2, lalu transport input SSH, enter, lalu login lokal, exit, lalu kita masukkan ke PC 11 desktop dan SSH. Di sini masukkan IP-nya IP 10.10.10.99, lalu username-nya itu admin 2, konekkan, masukkan passwordnya admin 2, lalu enable smk, di sini lalu configure terminal. Di sini bisa mengkonfigurasi, sudah selesai. Oke, terima kasih sudah menonton videonya. Semoga teman-teman bisa paham. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oh wow.